Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismira Asi dengan NIM 251080263 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas C angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan diferensial fungsi majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan bagian dari matematika ekonomi yang membahas bagaimana konsep diferensial parsial dapat digunakan untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi dan bisnis. Dalam presentasi ini akan dibahas beberapa topik penting, yaitu permintaan marginal, elastisitas permintaan parsial, biaya produksi gabungan, utilitas marginal parsial, keseimbangan konsumsi, produk marginal parsial, serta keseimbangan produksi. Melalui materi ini dapat dipahami bahwa konsep matematika tidak hanya digunakan dalam perhitungan teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan dari materi yang pertama. Yang pertama ada permintaan marginal. Permintaan marginal atau marginal revenue biasa disingkat MR adalah tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan satu unit produk tambahan. Dalam matematika ekonomi, permintaan marginal dihitung menggunakan diferensial parsial terhadap fungsi pendapatan. Nilai ini menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan jika jumlah barang yang dijual bertambah sedikit. Permintaan marginal mengukur seberapa besar tambahan pendapatan yang diperoleh setiap kali satu unit produk tambahan dijual dengan mempertimbangkan pengaruh harga dari dua produk berbeda. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada toko online atau e-commerce, yang kedua ada bank syariah, yang ketiga ada pabrik makanan, dan yang keempat ada UMKM cafe. Di sini saya akan menjelaskan contohnya itu pada toko online seperti Shopee atau Tokopedia yang menjual berbagai macam produk. Jika penjualan satu unit smartphone tambahan menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 800.000, maka nilai marginal revenue dari smartphone tersebut adalah 800.000. Informasi ini digunakan perusahaan untuk menentukan produk mana yang lebih menguntungkan untuk dipromosikan. Dengan menggunakan diferensial parsial, perusahaan dapat mengetahui produk yang memberikan tambahan pendapatan terbesar, sehingga strategi pemasaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Yang kedua ada elastisitas permintaan parsial. Elastisitas permintaan parsial digunakan untuk mengukur seberapa sensitif permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang itu sendiri maupun perubahan harga barang lain. Dalam matematika ekonomi, elastisitas dihitung menggunakan turunan parsial untuk melihat hubungan antara perubahan harga dan perubahan jumlah permintaan. Elastisitas permintaan parsial mengukur seberapa sensitif permintaan suatu barang terhadap perubahan harganya sendiri atau elastisitas harga, atau harga barang lain, atau elastisitas silang. Contohnya, ketika harga smartphone naik sebesar 10% dan permintaannya turun sebesar 15%, hal ini menunjukkan bahwa permintaan smartphone bersifat elastis karena konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Contoh lainnya adalah kopi dan teh yang merupakan barang substitusi atau pengganti. Ketika harga kopi naik, sebagian konsumen beralih membeli teh sehingga permintaan teh meningkat. Sebaliknya, mobil dan bahan bakar merupakan barang komplementer. Ketika harga BBM naik, penggunaan mobil menurun sehingga permintaan mobil juga ikut berkurang. Melalui analisis elastisitas, perusahaan dapat menentukan kebijakan harga yang tepat agar tidak kehilangan pelanggan dan tetap memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada biaya produksi gabungan. Joint production cost, maksimasi laba perusahaan multiproduk dengan diferensial parsial. Biaya produksi gabungan adalah biaya yang digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Dalam materi diferensial fungsi majemuk, konsep ini dianalisis menggunakan diferensial parsial untuk menentukan kombinasi output yang menghasilkan keuntungan maksimum. Di PPT ini terdapat 4 contoh. Yang pertama ada industri tekstil,
kilang minyak, peternakan sapi, dan juga perusahaan coal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua contohnya. Yang pertama ada industri tekstil yang memproduksi kemeja dan celana menggunakan mesin produksi yang sama. Karena biaya produksi digunakan secara bersama, perusahaan harus menentukan jumlah produksi masing-masing produk agar keuntungan menjadi maksimal. Contoh lainnya terdapat pada kilang minyak yang menghasilkan bensin, solar, LPG dari satu proses pengolahan minyak mentah. Dengan bantuan diferensial parsial, perusahaan dapat menghitung kombinasi produksi yang paling menguntungkan. Konsep ini membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih efisien sehingga dapat ditekan dan keuntungannya dapat ditingkatkan. Yang keempat ada utilitas marginal parsial. Utilitas marginal parsial adalah tambahan kepuasan yang diperoleh seseorang ketika mengkonsumsi satu unit tambahan suatu barang. Sementara konsumsi barang lain dianggap tetap. Dalam matematika ekonomi, utilitas marginal diperoleh dari turunan parsial fungsi dari fungsi utilitas. Contohnya di sini ada 4. Yang pertama ada makan pizza, streaming video, belajar online, dan juga obat atau suplemen. Di sini saya akan menjelaskan ketika contohnya itu seseorang makan pizza. Potongan pertama memberikan kepuasan yang sangat tinggi. Potongan kedua masih memberikan kepuasan yang cukup lah ya. Tetapi tidak sebesar yang pertama. Potongan ketiga dan seterusnya memberikan kepuasan yang semakin berkurang karena mulai merasa kenyang. Hal yang sama terjadi ketika menonton serial favorit. Episode pertama sangat menarik, tetapi setelah menonton terlalu banyak episode dalam waktu yang sama, tingkat kepuasan mulai menurun. Fenomena ini disebut hukum utilitas marginal yang semakin menurun atau diminishing marginal utility. Konsep ini digunakan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan menentukan jumlah produk yang tepat untuk dipasarkan. Yang kelima ada keseimbangan konsumsi. Keadaan keseimbangan konsumsi terjadi ketika konsumen memperoleh kepuasan maksimum dari kombinasi beberapa barang dengan anggaran yang dimiliki. Dalam matematika ekonomi, keseimbangan konsumsi biasanya dicari menggunakan metode Lagrange. Sebagai contoh, di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada mahasiswa kos dengan budget bulanan. Yang kedua ada ibu rumah tangga dengan belanja mingguan. Yang ketiga ada remaja dengan hiburan dan pulsa. Dan keempat ada perusahaan dengan anggaran iklan. Saya akan menjelaskan yang seorang mahasiswa kos memiliki uang misalkan 500.000 nih per bulan untuk membeli makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya gitu. Mahasiswa tersebut harus menentukan kombinasi pembelian yang paling tepat agar memperoleh kepuasan maksimal tanpa melebihi anggaran yang tersedia. Contoh lainnya adalah ibu rumah tangga yang harus membagi anggaran belanja antara membeli daging ayam dan ikan. Dengan memilih kombinasi yang tepat, kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara optimal. Metode ini membantu menentukan titik keseimbangan konsumsi sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat kepuasan yang maksimal bagi konsumen. Baik, yang keenam ada produk marginal parsial. Produk marginal parsial adalah tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan satu faktor produksi, sementara faktor produksi lainnya tetap. Dalam matematika ekonomi, nilai ini diperoleh dari turunan parsial fungsi produksi. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, pabrik garmen dengan tenaga kerja. Yang kedua, industri manufaktur dengan mesin. Pertanian dengan pupuk dan lahan. Dan startup teknologi dengan programmer. Di sini akan menjelaskan 2 contoh, yaitu yang pertama, pabrik garmen. Pabrik garmen yang menambah 1 orang penjahit baru. Jika produksi meningkat sebanyak 50 potong pakaian per hari, maka tambahan 50 potong tersebut produk marginal tenaga kerja. Contoh lainnya adalah industri manufaktur yang menambah 1 mesin produksi baru sehingga output meningkat sebesar 200 unit per hari. Tambahan output tersebut adalah produk marginal modal.
Informasi mengenai produk marginal sangat penting karena membantu perusahaan menentukan apakah penambahan tenaga kerja atau mesin masih memberikan keuntungan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Baik, yang terakhir ada keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi merupakan kondisi ketika perusahaan mampu menghasilkan output maksimum dengan biaya tertentu atau menghasilkan output tertentu dengan biaya yang paling rendah. Dalam matematika ekonomi, keseimbangan produksi dicari menggunakan metode Langwright dengan mempertimbangkan fungsi produksi dan kendala biaya. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada proyek konstruksi, terus ada perkebunan sawit, kemudian klinik kesehatan dan restoran atau catering. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada perusahaan konstruksi memiliki anggaran misalkan 500 juta nih untuk membeli alat berat dan membayar tenaga kerja. Perusahaan harus menentukan kombinasi jumlah alat dan pekerja yang paling efisien agar hasil proyek menjadi lebih maksimal. Contoh lainnya adalah perusahaan perkebunan sawit yang harus menentukan kombinasi penggunaan pupuk dan tenaga kerja agar hasil panen maksimal dengan biaya yang tersedia. Melalui metode ini, perusahaan dapat menentukan kombinasi faktor produksi yang paling efisien sehingga biaya dapat diminimalkan dan keuntungan dapat dimaksimalkan. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa diferensial fungsi majemuk memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan perbankan syariah. Konsep permintaan marginal membantu perusahaan meningkatkan pendapatan, elastisitas permintaan membantu menentukan kebijakan harga, biaya produksi, gabungan membantu memaksimalkan keuntungan, utilitas marginal menjelaskan perilaku konsumen, keseimbangan konsumsi membantu konsumen memperoleh kepuasan maksimum, produk marginal membantu meningkatkan efisiensi produk, dan keseimbangan produksi membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, diferensial parsial dan metode Langwright bukan hanya teori matematika, tetapi juga merupakan alat analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang optimal di dunia nyata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.